Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Saya percaya hari ini kita bersukacita dan bersemangat untuk beribadah. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memuji, menyembah Tuhan. Yesus telah mati bagi kita dan Dia telah bangkit bagi kita. Ya Tuhan, Allah penyelamat kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you
kuasa, mengambil anak domba yang tak bercela, darahnya menjadi tanda umat-Mu. Engkau berfirman pada umat-Mu di Mesir, permulaan tentang hari
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang bulan ini ya Tuhan. Kami sudah memasuki minggu ketiga di bulan keempat di tahun 2020. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati, melindungi, dan menyertai setiap daripada kami untuk melewati masa-masa sulit, masa-masa di mana kami harus beribadah hanya di rumah-rumah kami masing-masing. Tapi itu tidak menghalangi kami untuk terus bersuka cita di dalam Tuhan. Bapa, berbicaralah dalam kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu akan memerdekakan kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan yang keempat di tahun 2020 ini. Masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah terbatasi oleh apapun juga, bahkan ruang dan waktu. Saya percaya di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, minggu lalu kita merayakan Paskah, tapi saudara harus tahu bahwa merayakan Paskah itu tidak hanya pada satu hari perayaan saja. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana Paskah itu seharusnya kita jalani seumur hidup. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar untuk lebih lagi mengetahui bagaimana sebenarnya sejarah dari Paskah itu sendiri. Kalau di dalam perjanjian baru kita merayakan Paskah itu bertepatan dengan hari kebangkitan Yesus Kristus. Tapi tahukah saudara bahwa perayaan Paskah itu sudah dirayakan jauh sebelum Yesus lahir, yaitu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana Tuhan membawa mereka untuk menjadi bangsa yang merdeka. Bapak Ibu, saya percaya dari tahun ke tahun orang Kristen pasti merayakan hari Paskah. Namun keinginan Allah yang sebenarnya adalah Allah ingin kita sebagai orang Kristen itu menjalani kehidupan kelanjutan Paskah itu sendiri. Jadi hari ini saya akan bawa saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan untuk melihat gambaran yang lebih jelas lagi tentang Paskah sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita lihat di dalam Kitab Keluaran 12 ayat 15 sampai 20. Kita akan baca di sana. Kalau Bapak Ibu sudah sampai di Keluaran 12 ayat 15 sampai 20, saya akan bacakan dengan cepat. Demikian firman Tuhan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang.
7 hari lamanya tidak boleh ada ragi di dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada saat Paskah yang pertama, di mana ketika Allah membawa umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dan pada waktu itu Tuhan sedang ingin menulahi Mesir pada waktu itu dengan tulah yang terakhir, tulah yang ke-10, yaitu bahwa setiap anak laki-laki pertama dari orang Mesir itu akan dibunuh oleh tulah. Dan Tuhan ingin menyelamatkan seluruh bangsa Israel asalkan mereka mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan melalui hambanya Musa. Jadi pada waktu itu Tuhan memerintahkan Musa untuk memberitahu kepada seluruh bangsa Israel untuk menyembelih domba yang tidak bercacat dan menaruhkan setiap di soto rumah mereka itu tanda darah anak domba yang tidak bercacat tersebut. Lalu domba yang disembelih itu dagingnya mereka harus makan pada hari itu juga, ya. Tapi setelah hari Paskah itu, memang Tuhan menyelamatkan seluruh bangsa Israel dan memerdekakan bangsa Israel dari segala belenggu perbudakan dan kematian. Tapi Bani Israel itu diminta Tuhan tidak cukup untuk hanya merayakan Paskah, tapi dilanjutkan dengan harus mengadakan hari raya roti yang tidak beragi. Dan itu berlangsung 7 hari sebagai kelanjutan dari hari raya Paskah, seperti yang kita baca barusan. Jadi Bapak Ibu, hari raya Paskah itu memang berlangsung hanya 1 hari. Sedangkan hari raya roti tidak beragi itu menyambungnya selama 7 hari. Sebab itu hari raya roti tidak beragi merupakan kelanjutan dari hari Paskah, dan kita perlu mengetahui makna hari raya roti tidak beragi ini, karena ini kelanjutan dari Paskah, ya. Jadi kelanjutan Paskah itu seharusnya berjalan seumur hidup kita. Jadi setelah Paskah 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi di rumahmu. Itu dinyatakan di firman yang barusan kita baca di Keluaran 12 ayat 19 tadi. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli, ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Alkitab 7 hari itu menunjukkan jangka waktu yang lengkap, yaitu 1 periode penuh. Jadi ke-7 hari ini mengiaskan atau menggambarkan suatu periode yang melambangkan masa hidup kita di bumi. Di mata Allah, seluruh masa hidup kita itu hanyalah 7 hari, ya. Jadi dikatakan di dalam firman itu bahwa 7 hari bangsa Israel itu tidak boleh ada ragi dalam kehidupan mereka. Ini berbicara di dalam perjanjian baru, sebagai umat perjanjian baru. Ini berbicara dalam kehidupan kita setelah kita merayakan Paskah, setelah kita mengalami kemenangan Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari kematian dan dosa. Tuhan ingin kita hidup sungguh-sungguh seperti bangsa Israel, tidak lagi makan roti yang beragi. Apa itu maksudnya? Ya. Jadi sebagai umat perjanjian baru, apa yang seharusnya kita
mengerti dari perayaan Paskah dan perayaan roti yang tidak beragi ini. Jadi perjanjian lama, apa yang terjadi di perjanjian lama itu adalah gambaran tentang apa yang digenapi oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan di dalam perjanjian baru. Jadi Bapak Ibu, apa yang seharusnya kita mengerti dari perayaan Paskah yang kita harus lanjutkan dengan perayaan hidup untuk tidak makan roti beragi selama seumur hidup? Ini bukan makna yang sebenarnya. Maksudnya kita bukan dilarang makan roti, bukan. Tapi ini ada makna rohani di dalamnya. Ada makna ilahi yang harus kita jalani seumur hidup kita ketika kita sudah menjadi umat yang ditebus, yang dipilih, yang dimerdekakan oleh Tuhan. Yang pertama, kelanjutan Paskah kita seumur hidup itu berbicara, yang pertama itu menyingkirkan kehidupan dosa. Dalam Alkitab, ragi melambangkan sesuatu yang penuh dosa, kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Ragi juga berbicara tentang kebobrokan atau kenajisan di mata Allah. Di 1 Korintus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, mari kita lihat di sana. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8 dikatakan demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kalau sudah sampai di situ, mari kita baca sama-sama. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Ingat, kita umat perjanjian baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Waktu kita ditebus sama Tuhan, kita tidak lagi hidup dengan kehidupan yang lama seharusnya. Kita adalah umat perjanjian baru. Kita harus hidup seturut dengan kehidupan Kristus. Ya, dikatakan ayat yang ke-7 tadi bahwa buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat ke-8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu, apa itu roti tidak beragi? Kemurnian dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, makna dari makan roti tidak beragi itu berarti kita harus menyingkirkan semua hal yang penuh dosa. Ya, karena kita ini setelah ditebus oleh Kristus, kita ini adalah ciptaan yang baru, manusia yang baru di dalam Kristus. Jadi makan roti tidak beragi selama 7 hari itu menunjukkan bahwa seharusnya umat Allah hidup tidak lagi di dalam dosa. Yang ini tidak seharusnya menempuh kehidupan yang berdosa. Jadi itu makna kehidupan kita 7 hari tidak makan roti beragi itu berbicara tentang kita jangan lagi hidup di dalam dosa, saudaraku. Itu makna yang pertama. Jadi jangan hanya merayakan Paskah. Kita bukan hanya merayakan Paskah setahun sekali. Namun pertanyaannya, bagaimana kelanjutan kehidupan kita setelah kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, mengalami kemerdekaan di dalam Kristus? Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita juga merayakan hari raya roti yang tidak beragi, yang berbicara tentang bagaimana kita harus hidup di dalam kemurnian dan kebenaran? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jika Anda memperhatikan perayaan Paskah setahun sekali, namun tidak memperhatikan kehidupan Anda sehari-hari
yang dilambangkan oleh hari raya roti tidak beragi yang berlangsung selama sisa umur kita, maka di mata Allah perayaan Paskah kita setahun sekali itu hanya upacara yang mati, upacara yang sia-sia, perayaan yang tidak ada maknanya apapun. Tapi kalau kita merayakan Paskah, setiap kali kita merayakan Paskah, kita diingatkan kembali bahwa kita harus hidup di dalam kemurnian dan di dalam kebenaran. Tidak ada lagi dosa yang seharusnya membelenggu hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, merayakan hari raya roti tidak beragi adalah bagaimana kita menanggulangi dosa yang kita sadari. Keluaran 13 ayat 7 mengatakan roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Ya, tidak boleh dilihat, tidak boleh ada lagi ragi. Tidak boleh lagi terlihat pada Bani Israel atau umat pilihan Tuhan bahwa dalam kehidupan kekristenan kita tidak boleh lagi ada ragi dosa yang terlihat. Ya, mungkinkah kehidupan kita menjalani kehidupan kita ini tanpa ragi dosa? 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, tidak mungkin kita tidak berdosa. Jadi kita tidak mungkin tidak beragi sama sekali. Tetapi kita dapat tidak memperlihatkan ragi. Ya. Tidak memperlihatkan ragi. Jadi walaupun kita tidak mungkin tidak berdosa lagi, namun kita harus menanggulangi setiap dosa yang terungkap, yang terlihat. Apa artinya ini? Ini artinya kita harus menanggulangi dosa yang kita sadari. Ya. Kita harus menyadari kalau ada dosa di dalam kehidupan kita. Jadi setiap kali kita menemukan suatu dosa dalam kehidupan kita harus menanggulanginya. Namun demikian, tidaklah berarti kita tidak akan berdosa lagi seumur hidup kita. Mungkin banyak sekali dosa dalam kehidupan dan lingkungan kita yang di luar kesadaran kita. Namun, begitu kita menyadari, kita harus menanggulanginya. Kita harus menanggulangi dosa tersebut yang kita sadari. Kita tidak seharusnya membiarkan dosa apapun untuk tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus percaya bahwa Tuhan memampukan kita menanggulangi dosa yang tersingkap dalam kesadaran kita, yaitu dengan kita menempuh kehidupan sebagaimana hari raya roti tidak beragi. Ya. Kita harus percaya bahwa dalam pertolongan Tuhan dan Roh Kudus melalui firman-Nya, kita diberikan kekuatan untuk menyadari dosa yang kita perbuat ataupun yang kita sadari, dan cepat-cepatlah kita datang kepada Tuhan dan bertobat. Itu makna yang pertama, ya. Jadi Bapak Ibu, saya akan lanjutkan ke poin yang kedua. Poin yang kedua kelanjutan daripada Paskah adalah hari roti yang tidak beragi adalah sadar bahwa Allah itu membenci perayaan tanpa realitas. Bapak Ibu, saya bawa kita semua untuk melihat di kitab Amos pasal yang kelima ayat yang ke-21. Saudara harus tahu bahwa di kitab Amos, di satu pihak itu orang Israel tetap hidup di dalam dosa, tapi di lain pihak mereka masih menyembah Allah dengan perayaan, dengan perkumpulan yang hikmat, persembahan-persembahan dan nyanyian. Namun Allah berkata kepada mereka
di ayat yang ke-21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, realitas dari perayaan tersebut kita perhatikan bahwa perayaan itu ditolak oleh Tuhan. Ya, perayaan itu ditolak oleh Tuhan. Ya, realitas dari hari raya Paskah dan hari raya roti yang tidak beragi sebagai kelanjutan Paskah adalah seharusnya adalah kehidupan, sebuah kehidupan yang tanpa ragi dosa. Jika kita hanya memiliki perayaan namun tidak memiliki realitas kehidupan dari perayaan tersebut, maka perkataan Allah di Amos 5 ayat 21 tadi juga akan Allah katakan kepada kita. Ya, sebagaimana tadi dia nyatakan, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan nggak mau kita jadi orang-orang munafik yang di satu sisi seolah-olah kita beribadah kepada Tuhan, merayakan hari raya yang kita rayakan sepertinya kita taat sama Tuhan, tapi dalam realitas kehidupan kita masih saja hidup dalam dosa dan kejahatan. Dan Bapak Ibu, kita tidak mau toh jadi orang-orang yang munafik, kita mau jadi orang yang benar di mata Tuhan. Kita tidak mau hanya dilihat oleh manusia bahwa kita beribadah, tapi biarlah Tuhan yang melihat hati, yang melihat kedalaman hati kita, sungguh-sungguh menilai kita dengan hati Dia. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saudara harus tahu bahwa dalam perayaan Paskah itu ada di mana mereka harus membubuhkan darah di atas soto-soto rumah mereka. Jadi poin yang ketiga ini saya mau katakan, darah saja tidak cukup. Ya. Keluaran 12 ayat 7 dan 8 mengatakan demikian. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan, ayat yang ke-8. Mereka pada malam itu juga daging domba yang tidak bercacat yang disembelih, darahnya memang ditaruh di atas di suatu rumah, tapi ayat yang ke-8 dikatakan dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan daging, makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita mendengar karena pengaruh Injil yang tidak lengkap, kebanyakan orang Kristen hanya menyadari khasiat darah anak domba Paskah. Namun mereka mengabaikan daging anak domba Paskah. Ya. Dalam Paskah bukan hanya ada darah, ya, tetapi ada darah dan daging. Darah saja tidak cukup untuk membawa kaum Bani Israel keluar dari Mesir. Perlu juga makan daging anak domba Paskah. Ya. Jadi Bapak Ibu, darah itu untuk penebusan, tapi daging itu untuk kekuatan. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, darah anak domba Paskah adalah untuk penebusan, yaitu untuk menebus Bani Israel keluar dari penghakiman dan kematian yang Allah ingin bebaskan dari kehidupan umat pilihannya. Namun daging anak domba itu adalah untuk suplai kehidupan atau suplai hayat, untuk menguatkan umat itu keluar dari Mesir. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, keluar dari Mesir itu berbicara keluar dari kehidupan berdosa. Mesir itu melambangkan kehidupan yang berdosa. Ya, jadi kalau kita ingin keluar dari kehidupan kita yang berdosa,
kita perlu daging anak domba yang melambangkan hayat atau zoe. Zoe-nya Kristus, ya, yang tersalib dan bangkit sebagai suplai bagi umat tebusan Allah. Melalui inkarnasi, penyalipan, dan kebangkitan Kristus, dagingnya telah menjadi makanan umat tebusan Allah. Dalam realitas Paskah, darah Kristus dapat diminum dan daging Kristus dapat dimakan. Dan Kristus secara keseluruhan itu dapat dimakan, saudaraku. Sebagaimana Yesus pernah mengatakan di Yohanes 6 ayat 51 sampai 57 dan juga ayat 63, bahwa barang siapa yang tidak minum darahku dan tidak makan dagingku, dia tidak layak untuk menjadi muridku. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, daging anak domba Paskah itu melambangkan Zoe ataupun hayat Kristus yang tidak berdosa. Ya. Kita tidak hanya menerima pengampunan dosa oleh kematiannya, kita pun menerima hayatnya melalui kebangkitannya. Menerima hayatnya itu artinya kita menerima ketidakberdosaannya, ya. Karena hayatnya, ya, karena hayat Kristus adalah hayat yang tidak dapat berdosa, ya. Sebab itu kita harus makan daging anak domba dan makan roti tidak beragi. Artinya, mulai saat ini kita yang sudah menerima Kristus dan sudah beroleh selamat serta mempunyai kehidupan yang baru atau permulaan yang baru di dalam Kristus, ya. Di dalam kita ini ada kehidupan Kristus, ada hayat Kristus. Maka seharusnya kita menempuh kehidupan kita tidak lagi dengan kehidupan yang penuh dengan dosa. Kehidupan yang seharusnya tanpa dosa. Kehidupan yang dilambangkan perjanjian lama atau di dalam Paskah yang pertama, kehidupan tanpa makan roti yang beragi, yaitu tanpa dosa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, inilah makna Paskah yang dilanjutkan di dalam perayaan roti yang tidak beragi. Itu melambangkan bahwa setelah kita ditebus oleh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia bukan hanya mati di kayu salib untuk kita semua, menebus segala kelemahan, dosa, kutuk kita, tapi pada hari ketiga Dia bangkit, ya, memberikan kemenangannya, memberikan kuasa kehidupannya, Zoe-nya sendiri di dalam kehidupan kita, supaya kita yang adalah umat pilihannya, umat perjanjian baru, itu boleh berjalan di dalam kehidupan kita, mengiring Tuhan, tidak lagi hidup di dalam dosa dan kejahatan. Kalaupun kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi dosa yang kita sadari, seharusnya kita cepat-cepat datang kepada Tuhan, merendahkan diri, meminta pengampunannya, dan kita percaya darah Yesus akan menguduskan kita dan mengembalikan persekutuan kita dengannya dan dengan sesama kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, minggu lalu kita merayakan Paskah, tapi jangan puas dengan hanya merayakannya. Mari kita menjalani kehidupan kita terus mengiring Tuhan dengan kita mensuplai hayat Kristus, mensuplai daging domba Paskah itu. Dan ini berbicara firman Tuhan. Setiap hari kita butuh firman Tuhan. Setiap hari kita butuh hayat Kristus. Di dalam firman-Nya lah kita menikmati Kristus. Kita menikmati daging anak domba Paskah itu. Dan kita dipuaskan. Dan kita diberikan kuasa untuk menang terhadap dosa dan kelemahan kita. Puji Tuhan, hari ini
kita semua mendengar satu kebenaran yang luar biasa, kebenaran yang akan memerdekakan kita untuk terus mengiring Tuhan di dalam kasih dan anugerahnya. Saya percaya Bapak Ibu di masa-masa sulit ini teruslah menikmati Kristus, menikmati hayatnya, menikmati firman-Nya, sehingga ketika badai corona ini berlalu, kita keluar dari rumah kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan dan kuat di dalam pengenalan akan Allah, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menikmati domba Paskah, selamat menikmati kehidupan yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami mendengar tentang Paskah kami seharusnya dilanjutkan seumur hidup. Dengan kami hidup sebagaimana umat Israel melanjutkannya dengan hari raya roti tidak beragi yang berbicara tentang kehidupan secara rohani itu, kami seharusnya tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup di dalam kejahatan, tapi hidup untuk menikmati domba Paskah, menikmati hayat Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki kekuatan untuk terus menang menghadapi segala cobaan dan ujian-ujian kehidupan kami. Bapa, teruskanlah perbuatan-Mu yang baik dan ajaib atas setiap umat-Mu di masa-masa sulit ini, agar kami tidak menjadi lemah dan putus asa, tapi kami menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam doa, di dalam firman, dan dalam pengenalan akan Kau, sehingga ketika nanti badai corona ini berlalu, kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan yang akan memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Shalom. Dulur-dulur City Blessing Palembang, semoga dalam keadaan sehat galau yo. Coba kiro-kiro nih, aku ada di mana sekarang? Nak tahu? Ayo. Mugola kita lalamo dak berjumpa, itu dak kan ngurangi kerinduan kita nak ngunjuk persembahan bagi gawean Tuhan. Pacak melalui rekening ini yo. Dulur-dulur City Blessing Palembang, payo kita tetap doa jemaat di rumah masing-masing yo. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah melo embek bagian dalam pelayanan berbagi kasih. Selamat ulang tahun bagi dulur-dulur kita yang minggu ini inget hari lahirnya, kami ngucap ke selamat ulang tahun. Dulur-dulur, sekian pengumuman kita hari ini yo. Tetap berdoa, tetap semangat, tetap saling mengasihi. Shalom.